Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menjumpai teman-teman di pertemuan kita yang kedua ini. Ya. Hanya untuk pertemuan kali ini metodenya asinkronus, jadi tetap maya, tapi tidak langsung ya, tidak live. Mengawali perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dipersilakan. Selesai? Baik, untuk materi yang akan dibahas di hari ini masih berkaitan dengan sel, ya, karena memang Anda diharapkan ya, salah satunya menguasai terkait dengan sel. Adapun yang akan kita bahas di hari ini yaitu pertama kita akan bahas terkait dengan mikroskop ya. Jadi mikroskop itu adalah sebuah alat untuk ya yang fungsinya untuk melihat benda-benda yang ukurannya sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata secara langsung ya. Saya pikir teman-teman sudah familiar dengan mikroskop ya. Hanya untuk mereview apa yang menjadi pengetahuan kita, wajib bagi saya untuk menyampaikan. Ya. Dan jika kita lihat secara spesifik terkait dengan mikroskop ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, kita lihat di bagian sebelah kanan kita ini adalah tampilan nyata dari mikroskop cahaya, begitu, ya, dengan beberapa keterangan istilah gitu ya yang ada pada mikroskop tersebut. Kita mulai dari bagian yang paling atas. Di sini ini adalah tempat mata kita melihat atau istilah yang familiar disebut dengan eyepiece. Eyepiece ini digunakan tempat penyangga dari mata kita. Mata kita disangga di situ untuk melihat benda-benda yang kita akan. Kemudian kita lihat ke bagian yang agak bawah. Di sini ada lensa okular, gitu ya, yang fungsinya nanti untuk bisa memperbesar gitu ya tampilan dari mikroskop ini. Nanti dibantu dengan lensa objektif ya di bagian ini. Nah, lensa objektif ini ada beberapa pembesaran. Kalau lensa okular ini biasanya 10 saja, 10 kali. Kalau ini beragam. Ada 40 ya, ada 10, ada yang 100 begitu ya. Sehingga tampilannya akan lebih beragam. Jika yang terlalu kecil mungkin bisa di pembesaran 40 begitu ya. Dan seterusnya. Kemudian di sini ada tempat spesimen ya, penyangga spesimen atau meja kerja lah bisa dibilang seperti itu. Kemudian di sini ada kondenser lensa untuk menyaring cahaya ya supaya tidak terlalu terang langsung kena ke spesimen sehingga nanti dikhawatirkan membuyarkan. Nah, untuk cahayanya sendiri lampu sini letaknya. Kemudian di sebelah sini, maaf tadi agak sedikit batuknya, maaf. Kemudian di sebelah kanan ini biasanya yang samping ya itu ada tombol on off. Ada yang di belakang, ada juga yang di samping. Tergantung pabrik mengeluarkannya desainnya seperti itu. Kemudian di sebelah sini ini alat untuk memperhalus daripada tampilan ya. Tampilan yang di sini, tampilan spesimen ketika mata. Nah, misalnya objeknya seperti ini, ya, bisa kita lihat. Ini kalau tidak keliru, saya ini adalah mikro invertebrata ya, zooplankton kalau tidak keliru. Ini ya, hewan-hewan kecil ya, yang berdekatan dengan mikroalga begitu ya. Dan nanti juga Anda diminta untuk melakukan praktikum nanti untuk melihat bagaimana bisa melihat sesuatu di bawah mikroskop.
Selanjutnya, selain mikroskop cahaya, ada jenis mikroskop yang lain. Misalnya, yaitu mikroskop elektron atau scanning elektron mikroskop. Ya. Memang dalam kerjanya dia men-scan ya, scanning daripada makhluk-makhluk kecil yang tak bisa dilihat oleh makhluk ini, bisa makhluk hidup, bisa juga benda mati, misalnya kayak jaringan. Seperti tampilan di sini nih, ini adalah jaringan sepertinya ciliata ya, cilia, atau juga bisa yang ada di bagian antara rongga namanya leher yang ada di sini, rongga dengan mulut di situ ada seperti rambut di sini, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya di bawah mikroskop elektron, tampilannya bisa lebih jelas. Tampilan mikroskop elektron itu seperti ini. Nah, betul kan, katanya adalah cilia, bulu cambuk. Ya, kalau bulu untuk gerak mobil itu adalah flagella. Ini adalah cilia. Gitu. Kemudian ada mikroskop transmission elektron. Kalau tadi scanning ini transmission. Ya, ini bentukannya. Secara prinsip fungsinya memang untuk lebih memperjelas, tapi hanya kerjanya saja. Kalau yang tadi scanning, ini transmission. Ini tampilannya juga beda kan? Seperti ini. Masih cilia tapi tampilannya agak berbeda ya. Lebih enak yang tadi dilihatnya. Nah, berbicara tentang sel, ukuran sel itu berkaitan dengan fungsinya. Ada fungsinya yang memang apa namanya istilahnya, yang kecil supaya lebih mobilitas, ada yang besar karena untuk menampung, begitu misalnya kayak vakuola yang memang fungsinya untuk menampung cairan. Namanya penampung berarti ukurannya harus lebih besar. Ya. Nah, di bawah ini adalah catatan daripada unit yang umum dari biologis ya, panjang yang umum, ukuran secara umum yang kita pahami dalam unsur biologis. 1 cm itu sama dengan 10 pangkat min 2 atau 1/100. Sampai di sini disimpulkan bahwa 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 2 cm, jelas. 10 pangkat 3 mm sama dengan 10 pangkat min 6 mikrometer sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Memang dalam ukuran biologis yang paling besar itu biasanya dalam ukuran meter, nah yang lebih kecil itu yang paling kecil biasanya dalam ukuran meter. Kebanyakan ya, commonnya, umumnya. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa biasanya ukuran itu erat kaitan dengan fungsi, ya. Nah, ini beberapa contoh atau gambaran ukuran sel, ya, dari mulai yang paling kecil sampai yang besar, bahkan di sini ada manusia ya, 10 meter. Memang sudah agak jarang 10 meter. Karena mungkin paling tinggi 2 meter sudah mulai jarang. Gitu ya. Nah, kemudian yang agak panjang dari ukuran sel adalah sel saraf sampai 1 meter. Ini sel ya, bukan dari sisi jaringan. Kalau jaringan mungkin bisa kita lihat usus ya. Tapi dari sisi sel saraf. Kemudian ada sel telur 0,1 meter. Sampai yang paling kecil di sini ada atom atau organel ya. Organel juga di sini misalnya nukleus ini masih ukuran mikrometer. Kalau ke nano itu sampai small molecule, misalnya kayak DNA gitu, protein gitu. Demikian ya sel dan bentuk yang berkaitan dengan fungsinya. Nah, di sini ada ukuran batas sel ya yang secara alami atau natural laws itu hukum alam. Nah, batas ukuran sel. At minimum, pada ukuran minimum, sebuah sel harus cukup besar
untuk rumah dari bagian yang dibutuhkan untuk bertahan dan bereproduksi. Jadi batas minimum. Jadi menurut hukum alam ukuran sel, batas minimumnya adalah ukuran sel tersebut harus mampu menampung semua bagian yang diperlukan untuk berlangsungnya hidup. Ya, misalnya seperti ini. Berarti saya seperti ini. Kalau ada virus yang ukurannya misalnya hanya ukuran virus kan sekitar 20 sampai 900 mikrometer ya atau nanometer sampai ke 900 mikrometer ya. Nanometer maksud saya, nanometer. Artinya kan itu sangat kecil. Tetapi bagian kecil itu adalah batas minimum ya, dari makhluk hidup untuk bisa bertahan dan bereproduksi. Nah, kita tidak bisa bicara virus makhluk hidup ya, karena virus sendiri bukan makhluk hidup. Jadi, tetapi kalau dia sudah menginfeksi kan artinya secara aktivitas kehidupan dia bisa ya. Jadi batas minimalnya ya dia antara 20 sampai 900 meter. Ya. Kalau ada bakteri yang ukurannya 1 mikrometer, maka batas minimumnya memang seperti itu. Lalu bagaimana dengan batas maksimum? Ukuran maksimum dari sebuah sel adalah atau dibatasi. Jadi ukuran maksimum sebuah sel dibatasi oleh amount of surface. Jadi total dari permukaan yang dibutuhkan untuk menerima nutrisi dari lingkungan dan mengeluarkan daripada limbahnya. Jadi ukuran terbesarnya itu berkaitan dengan bagaimana nutrisi masuk dan juga limbah keluar. Kalau tadi batas minimumnya berkaitan dengan organ-organ di dalamnya supaya bisa bertahan dan berfungsi, kalau untuk ukuran maksimumnya ya dia bergantung dengan nutrisi yang bisa diserap. Ya. Karena itulah berdasarkan ini kenapa makhluk hidup akhirnya kok beda-beda. Bahkan dalam satu spesies yang sama pun, misalnya manusia, antara manusia dengan manusia yang lain itu berbeda. Ya, karena dari sisi hukum, misalnya dari kita lihat dari sisi ukuran sel saja, demikian. Gitu. Ya. Semoga paham ya, jika masih ada yang perlu didiskusikan di sini. Nah, kemudian di sini ada pernyataan yang lain atau gambaran dari permukaan. Di sini ada area permukaan dari satu cube, katakanlah tabung ya, cubular yang paling besar, 5.400 mikrometer persegi. Sementara ini panjangnya 30 mikrometer. Di sini ada total permukaan area dari 27 small cube. Artinya satu permukaan area itu bisa saja lebih kecil dibandingkan dengan gabungan beberapa sel kecil-kecil sehingga permukaan total permukaannya bisa lebih luas. Sebuah sel yang kecil memiliki rasio area permukaan untuk volume dan dibanding dengan sebuah sel yang lebih besar dengan bentuk yang sama. Ya, artinya maksudnya adalah bahwa jika ada dua cube ya atau benda atau sel yang bentuknya yang sama, ya hanya saja ukuran yang berbeda, biasanya ya yang lebih kecil itu memiliki rasio permukaan yang lebih luas. Ya. Bahkan nanti yang berpengaruh terhadap volume dibanding dengan satu sel yang bentuknya sama tapi besar. Ya, maksudnya seperti itu. Ini dibuktikan dengan angka yang di sini. Ya. Kemudian
Di sini ada sel prokariot adalah sel yang secara struktural sangat sederhana dan juga ukurannya sangat kecil. Ada dua jenis daripada sel. Yang pertama ada prokariot dan yang kedua ada eukariot. Ini sudah pernah disinggung ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian sel prokariot ukurannya sangat kecil dan dia sangat sederhana. Nah, sel prokariot ini tidak memiliki inti. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, maksud tidak memiliki inti di sini karena membran intinya itu tidak jelas. Poin utama dari inti adalah materi genetik. Ya. Materi genetik pada prokariot itu tersebar di sitoplasma. Sebetulnya, maka dari itu, karena tidak ada rumah khusus untuk materi genetik, maka prokariot disebutnya tidak memiliki inti. Walau sebetulnya istilah ini salah, seharusnya tidak memiliki membran inti. Ya. Karena inti sendiri poin utamanya adalah materi genetik. Gitu ya. Nah, di sini ada gambaran ya terkait dengan kalau penjelasan tambahan terhadap prokariot. Sebuah sel prokariot itu disekat oleh sebuah membran plasma dan biasanya bentuknya itu rigid ya, karena mengandung sel yang rigid, kaku begitu ya. Maksudnya adalah bahwa si prokariot ini ada membran sel, ada dinding sel. Beda dengan eukariot. Kalau eukariot itu untuk sel hewan itu tidak ada dinding sel, tapi membran sel ada. Untuk tumbuhan ada dinding sel, meskipun juga membran sel ada. Dinding sel itu membuat si bakteri ini rigid, ya, kaku. Dinding sel mungkin dilingkupi atau ditutupi oleh sebuah kapsul sticky, ya, kapsul. Dinding sel sendiri ada komponen yang lain, ya, kapsul. Di dalamnya, ya, atau di dalam sel ada DNA dan bagian yang lain. Jelas. Kita lihat di sini, ini adalah DNA tadi, atau di sini disebut dengan nucleotide region atau DNA. Ya, di sini, kemudian di agak luar dikit ada dinding sel begitu ya, dan organ-organ yang lain sebetulnya ada ribosom gitu. Yang paling luar ada dinding sel begitu, ada masuk sedikit membran sel. Yang paling luar itu ada flagen ya. Kemudian ada pilinya yang digunakan untuk proses reproduksi. Kemudian setelah prokariot ada sel yang lain yang kita sebut dengan eukariot. Sel eukariot adalah terbagi ke dalam beberapa kompartemen fungsional atau dibagi tersekat-sekat ya. Semua bentuk kehidupan terbentuk dari satu atau lebih sel eukariotik. Jadi misalnya manusia tadi dari sel-selnya banyak, ya, di mana selnya sendiri tergolong pada eukariot. Ada makhluk eukariot yang hanya satu sel, misalnya Saprophytes. Nah, sel eukariot ini lebih besar dan lebih kompleks dibanding dengan sel prokariot, jelas ya. Eukariot dibedakan oleh kehadiran atau inti yang nyata. Yang tadi yang membran ini jelas, materi genetik terlihat sangat nyaman karena ada rumahnya. Nah, kemudian di sini ada gambaran sel, ukurannya 10 sampai 100 mikrometer. Ini dinding, ini adalah sel tumbuhan dengan bagian-bagian yang bisa dilihat di sini. Nah, ini ya, prokariot dan eukariot. Gambaran umum struktur sel 1. Sel dibungkus oleh membran yang disebut dengan membran plasma atau membran sel. Jadi kalau ada istilah membran plasma itu sama dengan membran sel. Dua, mempunyai DNA sebagai materi genetik, materi hereditas. Materi hereditas itu maksudnya
bahan-bahan untuk yang kemudian diturunkan, sifat-sifat yang nanti diturunkan ke turunannya. Yang ketiga, mempunyai ribosom, struktur kecil tempat pembuatan proteinnya. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa ribosom itu memiliki fungsi sebagai tempat untuk membuat protein. Nah, kalau kita lihat dari sel hewan, ini bagian-bagiannya, namun yang perlu dicermati adalah bagaimana mereka terletak ya, misalnya begini. Ini adalah pusatnya, yang warna ungu ini kita sebut dengan inti sel. Di dalam inti sel ada beberapa bagian ya. Ada anak inti, gitu ya. Ada envelope-nya, envelope inti. Envelope ini memiliki lubang ya, yang terhubung nanti dengan retikulum endoplasma. Ya. Kemudian ada kromatin ya, benang-benang di sini. Karena DNA-nya sendiri tidak begitu saja untaian DNA, tetapi membentuk kromosom. Nah, benang-benang kecilnya itu adalah kromosom. Kemudian tadi ya ada pori-pori yang terhubung dengan RE, retikulum endoplasma. RE juga terbagi dua, ada halus dan kasar. Kasar kenapa kasar? Karena ada ribosom. Ya. Kemudian ada plasma membran, yaitu karena membran plasma itu adalah membran sel yang bagian terluar dari sel hewan. Ya. Kemudian ada ribosom yang bebas yang ada di sitoplasma ini ya, di cairan sel. Kemudian ada flagela, sel hewan memiliki flagela untuk bergerak. Dan mitokondria juga ada centrosom juga, ada mikrotubul, peroksisom, ya, lisosom, sitoskeleton. Itu adalah bagian-bagian dari sel hewan. Kemudian, sementara kalau untuk sel tumbuhan, semua bagian hampir mirip dengan sel hewan. Hanya yang membedakannya pertama ada dinding sel, ya. Kemudian ada mitokondria, bukan, ada kloroplas, ya, ada vakuola. Itu yang membedakan sel tumbuhan dengan sel. Pentingnya daripada sel. Semua organisme terbentuk atau tersusun dari sel. Sel adalah sebuah materi yang sangat simpel atau sederhana yang menentukan keberlangsungan hidup. Ini ada membran plasma, dia memiliki membran plasma ini membran sel. Fungsinya adalah untuk selektif barrier, jadi dia memilah mana yang berhak masuk ke dalam sel, mana yang berhak keluar dari sel. Yang kedua, membiarkan setiap spesies oksigen dan yang tadi sudah saya sampaikan. Nutrisi masuk, dinarik keluar. Kalau kita sayat ya, kita amati ya di bawah mikroskop seperti ini. Membran sel itu yang diberi kotak ini. Kalau yang betak ini kita membesar, susunnya seperti ini. Di mana membran sel ini ada wilayah yang disebut dengan hidrofilik. Ini bagian luar daripada sel, yang bagian luar. Yang ada yang bagian dalam, ini hidrofobik, membenci air. Demikian. Nah, pada sel eukariot yang memiliki ekstensif dan elaboratif. Jadi membran selnya itu lebih lebih komprehensif. Jika kita lihat dari susunan susunan sel tadi di gambar, begitu bedanya tak lihat pada. Sementara kalau pada eukariot sendiri, misalnya pada hewan dan tumbuhan, mereka juga kalau diamati secara cermat, memang ada beberapa yang berbeda, tetapi hampir semua atau hampir kebanyakan itu sama. Ya, hanya beberapa bagian saja. Kemudian terkait dengan genetik, ya, ini sangat jelas berbeda. Ya. Kita lihat, maksud saya berbeda itu bukan berbeda perbandingan ya, maksudnya wilayah antara pankreas dan eukariot
secara materi genetik sama saja DNA. DNA itu ya asam nukleorid asid ya. Asam nukleat tuh. Asam nukleat itu ada dua, ada DNA, ada RNA. Deoksiribonukleatik asid, yang RNA ribonukleatik asid. Jadi kalau yang DNA itu deoksi ya, ada deoksinya, kalau RNA itu ribonukleotik asid. Nah, di dalam inti mengandung banyak sekali gen ya di dalam sel. Kemudian di dalam inti juga ya, ada envelope-nya, di mana itu betul-betul bisa melindungi, termasuk memisahkan antara kandungan yang ada di sitoplasma dengan di dalamnya. Nah, di sini ada gambaran. Jadi kalau misalnya ada materi genetik ya, kita ini gambaran secara kartunnya, ini yang nyatanya seperti ini. Dimana kalau kita lihat perbandingan antara yang kartun dengan yang nyata, ya. Di sini ada envelope-nya, kemudian membrannya itu ganda ya, ada bagian inner membran, ada outer membran. Di outer membran sendiri tadi ya ada envelope-nya, ada porinya yang nanti berhubungan dengan RNA. Di RNA kasar ya utamanya dekatan dengan RNA kasar. RNA kasar ini fungsinya untuk sintesis protein. Nanti mRNA yang ada dari inti ini akan dikirim ke sitoplasma, juga ada yang dikirim ke mana ini RNA. Ya, kemudian ada ribosom. Nah, ribosom ini adalah partikel yang terbuat dari ribosoma RNA dan juga protein. Jadi ada protein, ada rRNA. Gitu ya. Jadi kalau ditanya ribosom seperti apa bentuknya, ada protein, di mana proteinnya terbagi dua, ada yang subunit besar, ada subunit kecil yang ini ya. Nah, yang nanti juga akan ada rRNA, ribosoma RNA. Fungsinya nanti untuk sintesis protein. Baik, terkait dengan ini saya pikir ini dulu, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di minggu depan gitu ya untuk materi-materinya. Mungkin nanti biar sekaligus dengan DNA dan RNA pertemuan yang lanjutan. Ya, demikian teman-teman. Kemudian yang saya sampaikan kemudian adalah mulai minggu ini atau Sabtu ini ataupun hari ini teman-teman silahkan mulai praktikum ya. Praktikumnya adalah praktikum pertama dan praktikum kedua. Praktikum pertama itu mengamati mikroskop, di situ ada lembar kerjanya, ikutin saja metodenya ya. Kemudian yang kedua, pengamatan di bawah mikroskop. Teknis bagaimana mengamatinya, apa yang harus diamati ada di panduan praktikum. Di situ juga ada lembar kerjanya. Jadi silakan selamat berpraktikum. Jika ada kesulitan, silakan jangan ragu untuk bertanya. Ya, demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.